Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, NIM O1A1 17160. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme dari karbohidrat. Langsung saja, adapun sub-sub materi yang akan dibahas yaitu satu, definisi yang terdiri dari glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. 2. Siklus glikolisis, siklus Krebs, dan rantai respirasi. 3. Hubungan metabolisme lemak, protein, karbohidrat. 4. Metabolisme di tubuh manusia, meliputi proses glikolisis aerob dan proses glikolisis anaerob. Definisi 1. Glikolisis merupakan salah satu dari 4 jalur metabolisme glukosa. Glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi aerobik di dalam sel yang terjadi di dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat atau sebagai proses pembentukan energi ATP dalam keadaan anaerobik. 2. Glikogenesis yaitu proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan tetapi bertahap. 3. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. 4. Gluconeogenesis yaitu sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat yaitu asam lemak, asam amino, dan asam organik. Gluconeogenesis adalah biosintesa glukosa atau glikogen dari senyawa-senyawa non-karbohidrat, misalnya gliserol, asam laktat, dan asam amino glikogenik. Siklus glikolisis. Adapun jalur tahapan siklus glikolisis tertera pada gambar di samping. Tahap pertama, glikolisis dengan merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat dirombak menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat dirombak menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu, terjadi perubahan yang menghasilkan ATP yang berasal dari fruktosa 6-fosfat menjadi 2 molekul 1,3 asam di fosfogliserat. Setelah itu, berturut-turut menjadi 3 asam fosfogliserat, 2 asam fosfogliserat, asam fosfoenolpirufat. Selanjutnya, asam fosfoenolpirufat menjadi asam pirufat. ATP yang terbentuk sejumlah 4 ATP. Dengan demikian, hasil akhir energi oleh seluruh proses glikolisis hanya 2 molekul ATP untuk masing-masing glukosa yang dipakai. Siklus Krebs. Siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian, sitras akan diubah menjadi isositras oleh enzim akonitase. Isositras tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintetase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP.
Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Rantai respirasi. Rantai respirasi adalah rangkaian proses transfer elektron hidrogen yang terjadi pada bagian membran dalam mitokondria dengan melibatkan sejumlah enzim. Hasil akhir dari rangkaian proses transfer elektron ialah sejumlah energi terbentuk ATP yang diperlukan dalam berbagai aktivitas organisme hidup. Respirasi sebagai suatu proses oksidasi yang terdiri banyak tahapan reaksi dan juga respirasi adalah oksidasi selular di mana energi yang disimpan dalam molekul-molekul makanan dilepaskan dan digunakan oleh sel. Tahapan ini merupakan tahapan akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Hubungan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. 1. Tahap pertama, seperti yang dijelaskan pada gambar, metabolisme protein dilakukan dengan pertama kali merubah protein menjadi asam amino. Tahap 2 yaitu asam amino akan mengalami deaminasi yang menghasilkan asam keton dan NH3. Tahap 3 yaitu asam keton akan masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat pada glikolisis atau siklus Krebs, sedangkan NH3 akan dibuang melalui urin. Tahap 4 yaitu sama halnya dengan metabolisme lemak, lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol dapat diubah menjadi gliserdehid dan masuk ke dalam metabolisme karbohidrat pada glikolisis. Sedangkan asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil koenzim A. Proses glikolisis aerob dan energi ATP. 1. ATP yang dihasilkan dalam glikolisis akan digunakan untuk berbagai proses yang membutuhkan energi, karena ATP merupakan molekul penyimpan energi. Sedangkan NADH nantinya akan menjalani proses dalam transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. 2. Dalam tahap awalnya, proses glikolisis membutuhkan 2 ATP sebagai sumber energi. Namun, pada tahap selanjutnya, glikolisis akan menghasilkan ATP yang dapat digunakan untuk membayar utang ATP yang telah digunakan tadi dan masih ada sisa ATP yang dapat digunakan untuk fungsi lainnya. Proses glikolisis anaerob dan energi ATP. Proses metabolisme secara aerobik merupakan proses metabolisme yang membutuhkan kehadiran oksigen agar prosesnya dapat berjalan dengan sempurna untuk menghasilkan ATP. Pada saat berolahraga, kedua simpanan energi tubuh yaitu simpanan karbohidrat yang terdiri dari glukosa darah, glikogen otot dan hati, serta simpanan lemak dalam bentuk trigliserida akan memberikan kontribusi terhadap laju produksi energi secara aerobik di dalam tubuh. Namun, bergantung terhadap intensitas olahraga yang dilakukan, kedua simpanan energi ini dapat memberikan jumlah kontribusi yang berbeda. Demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.